Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan waktu kepada kita semua untuk berpresentase pada hari ini. Salawat beriringan salam tak lupa selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua. Tak lupa saya ucapkan hormat kepada Bapak Muhammad Sofyan MPD, yang terhormat yang dan saya cintai teman-teman kelas 1E semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan ilmu tauhid dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Silvana Damayanti sebagai moderator, Winanti sebagai pemateri, Siti Julia sebagai pemateri, dan Valentina sebagai pemateri. Baik, langsung saja materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Siti Julia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya Siti Julia Saman akan menyampaikan pembahasan kedua. Untuk pembahasan kali ini yaitu tentang dasar teologi Mu'tazilah. Untuk pembahasan pertama yaitu oleh saya sendiri pengertian Mu'tazilah. Secara umum, aliran Mu'tazilah melewati dua fase yang berbeda, yaitu fase Abbasiyah dan fase Bani Buwaihi. Generasi pertama mereka hidup di bawah pemerintahan Bani Umayyah untuk waktu yang tidak terlalu lama, kemudian memenuhi zaman awal Daulah Abbasiyah dengan aktivitas, gerak, teori, diskusi, pembelaan terhadap agama dalam suasana yang dipenuhi oleh pemikiran baru. Orang-orang Mu'tazilah Basroh bersikap berhati-hati dalam menghadapi masalah politik, tetapi Mu'tazilah Baghdad justru terlibat jauh dalam politik. Mereka menyulut dan mengorbankan api bahwa Al-Quran adalah makhluk Allah. Memang pada awalnya, Mu'tazilah menghabiskan waktu sekitar 2 abad untuk tidak bersikap madhab, karena lebih mengutamakan sikap netral dalam pendapat dan tindakan. Konon, ini merupakan salah satu sebab mengapa disebut Mu'tazilah. Berikut golongan-golongan Mu'tazilah antara lain. 1. Golongan pertama Mu'tazilah, disebut juga Mu'tazilah 1. Golongan ini muncul sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti bersikap lunak dalam mengenangani pertentangan Ali bin Abi Thalib, terutama Muawiyah Aisyah dan Abdullah bin Zubair. Golongan inilah yang mula-mula disebut kaum Mu'tazilah karena dengan mereka menjauhkan diri dari pertikaian masalah khalifah. Yang kedua adalah golongan kedua Mu'tazilah yang disebut Mu'tazilah 2. Golongan ini muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim. Golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada yang berbuat dosa besar. Kaum Mu'tazilah inilah yang banyak dikaji karena sejarah kemunculannya. Memiliki banyak versi, kaum Mu'tazilah mendapat tantangan keras dari umat Islam lain setelah mereka berusaha di abad ke-9 untuk memaksa paham-paham mereka dengan kekerasan pada umat Islam yang ada pada waktu itu. Pemikiran rasional Mu'tazilah dan sikap kekerasan mereka membawa pada lahirnya aliran teologi-teologi lain dalam Islam. Aliran-aliran itu timbul untuk menjadikan tantangan bagi aliran yang bercorak rasional dan liberal. Mungkin cukupkan sekian. Baik, terima kasih kepada Siti Julia. Materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Winanti, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah munculnya aliran Mu'tazilah. Sejarah awal munculnya aliran Mu'tazilah yaitu di kota Bashrah, Irak pada abad kedua Hijriah tahun 105 sampai 110 Hijriah yang dipelopori oleh Wasil bin Atha al-Makhzumi al-Ghazal yang lahir di kota Madinah pada tahun 700 Masehi.
Dia merupakan salah seorang penduduk Bashrah, mantan muridnya Hasan al-Basri. Aliran Mu'tazilah ini lahir ketika masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Adanya aliran Mu'tazilah ini berawal dari pendapat Wasil bin Atha yang menyatakan bahwa seorang muslim yang melakukan dosa besar maka ia bukan mukmin dan bukan kafir, melainkan ia adalah fasik. Hal itu tentu berbeda dengan pendapat Imam Hasan al-Basri yang menyatakan bahwa seorang mukmin yang melakukan dosa besar maka ia masih berstatus mukmin. Perselisihan yang terjadi antara murid dengan guru itulah yang menjadi tonggak awal munculnya paham tersebut. Hingga pada akhirnya golongan Mu'tazilah pun dimisbahkan kepada muridnya. Dan tak lama dari itu, aliran Mu'tazilah semakin berkembang dan sektenya pun terus bertambah. Di masa Khalifah Al-Ma'mun, banyak buku-buku filsafat yang tersebar dan buku filsafat tersebut dipelajari serta didalami ilmunya oleh para petinggi aliran Mu'tazilah, hingga mazhab mereka sudah diwarnai dengan mazhab yang berorientasi pada ahli kalam yang mencampakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Secara harfiah, Mu'tazilah berasal dari kata i'tazilah yang memiliki arti berpisah atau memisahkan diri, juga mengandung arti menjauh dan menjauhkan diri. Sedangkan memisahkan diri, hal itu tidak terlepas dari kronologi sosok Al-Hasan al-Basri yang merupakan seorang imam di kalangan tabi'in. Kemudian Asy-Syiristani berkata, suatu ketika datanglah seorang laki-laki kepada Hasan al-Basri seraya berkata, "Wahai imam dalam agama, sudah ada kelompok yang mengkafirkan seorang pelaku dosa besar di zaman kita, yakni kaum Khawarij. Dosa besar yang dilakukan tersebut diyakini sebagai kekafiran dan dapat mengeluarkan pelakunya dari agama. Hal itu sangat berbanding terbalik dengan kelompok lain yang masih toleran terhadap orang yang melakukan dosa besar dan tidak berpengaruh terhadap keimanannya. Sebab di dalam mazhab mereka, amalan bukan bagian dari rukun keimanan dan maksiat tidak berpengaruh terhadap keimanan sebagaimana ketaatan tidak berpengaruh terhadap kekafiran. Itulah umat Murji'ah." Selain itu, keterangan lain disampaikan oleh Al-Mas'udi mengenai asal munculnya aliran Mu'tazilah. Ia mengatakan bahwa sejarah munculnya aliran ini tidak disangkutkan dengan peristiwa Wasil bin Atha dengan Hasan al-Basri, melainkan sebutan Mu'tazilah disebabkan pendapatnya mengenai orang mukmin yang melakukan dosa besar, maka statusnya bukan mukmin dan bukan kafir, melainkan berada di antara dua keadaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Winanti. Materi yang ketiga yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, poin ketiga yaitu tokoh-tokoh Mu'tazilah dan pemikiran-pemikirannya. Tokoh yang pertama yaitu Wasil bin Atha. Nama lengkap Wasil bin Atha yaitu Abu Huzaifah Wasil bin Atha. Ia lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 131 Hijriah. Wasil bin Atha mempunyai pemikiran-pemikiran. Di antara pemikiran-pemikirannya itu yang pertama yaitu al-manzilah bainal manzilatain. Hal ini menjelaskan bahwasanya ada posisi tertinggi manusia yaitu posisi orang mukmin dan posisi terendah manusia yaitu posisi orang kafir. Namun di antara dua posisi golongan tersebut ada golongan yang disebut golongan fasik, yaitu orang yang tidak bisa disebut mukmin dan tidak bisa disebut kafir. Pemikiran yang keduanya yaitu nahyu al-sifat. Nahyu al-sifat yaitu meniadakan sifat pada Tuhan. Contohnya yaitu sifat qadim. Wasil bin Atha berpendapat bahwa Tuhan tidak boleh memiliki sifat qadim karena ditakutkan jika ada sesuatu yang bersifat qadim maka disebut juga Tuhan. Maka untuk menjaga ketauhidannya, Wasil bin Atha berpendapat bahwa Tuhan tidak boleh diberi sifat. Pemikiran yang ketiga yaitu Qadariyah. Qadariyah yaitu perbuatan manusia itu bukanlah perbuatan Tuhan,
melainkan perbuatan manusia itu sendiri. Karena Tuhan tidak pernah berkehendak yang buruk. Maka jika manusia melakukan hal buruk, itu semua atas perbuatan manusia itu sendiri dan bukan perbuatan Tuhan. Pemikiran yang keempat yaitu salah satu golongan yang bertikai pada perang Jamal dan Siffin, yaitu ada dua golongan. Yang pertama golongan Ali dan para pengikutnya, yang kedua golongan Muawiyah dan para pengikutnya. Maka karena mereka sudah bertikai, Wasi bin Atta berpendapat bahwa dua-duanya tidak bisa dijadikan saksi dan kesuciannya pun telah diragui. Maka jika dua-duanya datang untuk menjadi saksi, dua-duanya akan ditolak. Namun jika salah satu datang untuk menjadi saksi, maka akan diterima. Tokoh yang kedua yaitu Abu Huzail al-A'laf. Nama lengkapnya yaitu Muhammad Ibnu Al-Huzail Ibnu Abdillah Al-Bashri Al-A'laf. Beliau lahir pada tahun 131 Hijriah dan wafat pada tahun 226 Hijriah. Beliau adalah orang yang mampu membawa orang-orang Majusi, orang-orang Kristen, orang-orang ateis, dan yang lain-lain masuk ke dalam Islam. Itu semua adalah berkat kemahirannya dalam berargumen. Namun sayangnya pada masa Bani Umayyah ilmu terutama pada ilmu kalam tidak dapat perhatian lebih, karena pada masa Bani Umayyah ilmu lebih condong terhadap ilmu-ilmu yang praktis. Berbeda dengan pada masa pemerintahan Abbasiyah. Masa pemerintahan Abbasiyah disebut sebagai masa kebangkitan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, masa ini adalah masa perkembangan ilmu pengetahuan selalu diperhatikan dalam bidang apapun. Tokoh yang ketiga yaitu Al-Nazam. Nama lengkapnya yaitu Ibrahim Ibnu As-Sayyar Ibnu Hani An-Nazam. Ia lahir pada tahun 185 Hijriah dan wafat pada tahun 221 Hijriah. An-Nazam mempunyai pandangan-pandangannya, di antaranya yaitu Allah itu tidak berkuasa dalam berbuat baik dan buruk, namun Allah hanya berkuasa dalam berbuat sesuatu yang baik. Allah hanya berkuasa dalam berbuat sesuatu yang baik untuk umatnya. Pandangan yang kedua yaitu perbuatan-perbuatan hamba hanyalah gerakan-gerakan dan diam adalah gerakan sandaran. Pandangan yang ketiga yaitu berkehendak bukanlah sifat Tuhan, tetapi merupakan sumber yang ia ketahui. Tokoh yang keempat yaitu Amr bin Ubaid. Nama aslinya yaitu Abu Utsman Amr bin Ubaid bin Bab. Ia lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 140 Hijriah. Ia dikenal sebagai pejuang rahasia dinasti Abbasiyah. Ia memiliki pemikiran-pemikiran, diantaranya yaitu pada awalnya Amr bin Ubaid sependapat dengan gurunya bahwa orang muslim yang berbuat dosa besar disebut munafik fasik. Namun setelah ia berdiskusi dengan Wasi bin Atta, ia sependapat dengan Wasi bin Atta bahwasanya orang muslim yang berbuat dosa besar, ia berada di antara dua posisi. Dia tidak bisa dibilang kafir dan tidak bisa dibilang muslim. Pemikiran yang kedua yaitu masalah Ali bin Abu Thalib, Tolhah bin Khuwailid, Zubair bin Awam, dan Aisyah binti Abu Bakar. Amr bin Ubaid tidak sejalan dengan pemikiran Wasi bin Atta karena menurut ia mereka semua telah berbuat salah dan berbuat fasik, maka keduanya tidak boleh dijadikan saksi. Baik, materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Valentina, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya. Saya Valentina Karyani akan menjelaskan dasar kebolehan melakukan zarwat tadil. 1. Melakukan zarwat tadil terungkap aib atau kepribadian perawi. Dalam firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6, artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik bawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpa suatu musibah kepada kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kaum
menyesal atas perbuatanmu. Yang kedua, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Menurut Azaz Al-Khatim, yang dimaksud dengan orang-orang yang kamu ridhoi agama dan keamanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda tentang Muawiyah dan Abi Zam ketika Fatimah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda, adapun Abu Zam, dia tidak melekatkan tongkat dari pundaknya untuk menunjukkan sifat suka memukul. Sedangkan Muawiyah sangat fakir, tidak punya harta. Nikahlah dengan Utsman bin Zain. Banyak hadis lain yang menyebutkan Rasulullah SAW memuji dan merekomendasikan beberapa sahabat yang mulia. Bahkan ada yang disebut sebagai seorang yang mempunyai nilai kesaksian setara 2 kesaksian sahabat, yaitu Abu Kuzaimah Al-Asri. Dan cara melakukan zarwat adil. 1. Mempunyai sikap yang jujur dan tidak melebih-lebihkan sesuatu yang mencelakai saudaramu apabila kamu menyebutnya tanpa menyebut kebaikan-kebaikannya. Kedua, pintar dalam meneliti perbedaan hadis yang doif karena lemah agama, riwayat hadisnya, dan hafalannya tidak kuat. Ketiga, tidak menjaga kesopanan dalam melakukan zarwat adil. Ulama senantiasa dalam etika ilmiah dan tadilnya. Bahkan para ulama cukup berbicara, tidak ada yang keteguhan adilnya. Bahkan para ulama cukup berbicara, tidak ada yang keteguhan dalam berbicara, agar bisa mengetahui kelemahan para perawi. Yang keempat, bersifat global dalam mentadil dan berperinci dalam mentazrih. Lazimnya, para ulama tidak menyebutkan sebab-sebab dalam mentadil. Misalnya, tidak pernah disebut bahwa si fulan istiqoh atau adil karena sholat puasa dan tidak menyakiti orang. Alasannya tidak disebut karena terlalu banyak. Halnya dengan alzah umumnya, sebab alzamnya disebutkan, misalnya si fulan itu tidak bisa diterima hadisnya karena dia sering teledor, ceroboh, lebih banyak ragu, atau tidak dobit, atau pendusta, atau fasik. Sekian dari saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.